Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua, peserta PPG Batch 3 tahun 2022. Kali ini channel kita akan berbagi tentang tata cara atau tips mengerjakan tugas-tugas modul, baik itu modul 1 sampai dengan modul 10. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, jadi tugas modul ini tergantung LPTK ya. Beda-beda LPTK, beda tugas modul pertama sampai 10. Ada yang mulai dari akidah, ada yang mulai dari Quran hadis dan lain-lain. Nah, kita langsung saja ke video tutorialnya Bapak Ibu. Kita akan coba buka tugas modul ya. Setelah buka akun, buka tugas modul, kita lihat. Nah, ini dia mulai dari akidah akhlak, Quran hadis, fikih, dan SKI. Kita buka muka modul. Ini dia kontrak belajarnya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada pretest modul, kemudian membaca kontrak, ini kontraknya. Kemudian membaca, menelaah modul, dan meresume KB1 dan KB2. Jadi satu modul atau satu mapel itu waktunya 3 hari. Hari pertama mengerjakan KB1 dan KB2, kemudian hari kedua nanti KB3 dan 4, dan yang hari ketiga adalah mengerjakan atau membuat PBL atau PJBL ya. PBL ini Problem Based Learning, kemudian PJBL adalah Project Based Learning. Nanti tergantung instruksi dari dosen masing-masing. Kita langsung saja ke tugas resume Bapak Ibu. Ini dia, karena ini sudah dinilai, maka sudah tidak bisa diedit atau diotak-atik lagi. Kita lihat atau kita contohkan satu KB saja Bapak Ibu. Kita lihat ini KB1 akidah akhlak ya. Ini dia modul yang harus kita resume ya. Kegiatan belajar 1, kasih sayang dan kekuasaan Allah. Nanti Bapak Ibu tinggal download di sini ya, biar memudahkan Bapak Ibu dalam meresume modulnya. Ini sudah terdownload, ini dia. Kasih sayang dan kekuasaan Allah. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, capaian pembelajaran. Jadi satu, menganalisis makna dan kandungan Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Al-Malik dalam lingkungan akidah Islam. Kemudian yang kedua, menganalisis makna akidah akhlak terkait dengan 1, mukjizat, 2, karamah, 3, sihir, dengan berbagai aspek dan ruang lingkungan dalam akidah Islam. Jadi capaian pembelajaran ini perlu sekali diperhatikan supaya Bapak Ibu tidak keluar konteks dalam meresume modulnya. Supaya tidak asal resume atau asal edit, asal copy ya. Kemudian subcapaiannya itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep Ar-Rahman dalam Al-Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep Al-Malik dalam Al-Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menyimpulkan mukjizat dalam tinjauan akidah Islam. Yang keempat, mahasiswa mampu menyimpulkan karamah dalam tujuan akidah Islam. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan sihir dalam tujuan akidah akhlak. Ini sub capaian pembelajaran yang harus tercapai pada materi atau pada KB1 modul akidah akhlak. Ini dia ada pokok-pokok materinya, ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Asmaul Husna Al-Malik, mukjizat, karamah, dan sihir. Nah, inilah materi atau modul KB1 yang harus kita resume Bapak Ibu. Jadi format resumenya ini. Nah, ini dia hasil resume saya pada KB1 ya. Kasih sayang Allah dan kekuasaan Allah.
Jadi yang pertama itu saya tulis pengertian Asmaul Husna, kemudian konsep Asmaul Husna sesuai dengan capaian atau sub capaian materi yang sudah diberikan di awal tadi. Nah, beberapa konsep atau istilah. Ini konsep Asmaul Husna tentang Al-Malik, konsep tentang mujizat, kemudian 3 unsur pokok mujizat, konsep tentang karamah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload materi ini, nanti silakan Bapak Ibu klik di deskripsi video ini. Kita cantumkan nanti dari tugas resume, kemudian ada analisis materi dan tugas PBL ya. Yang TAM sama tes formatif tidak bisa kita bagi karena itu sudah tersimpan dan menjadi rahasia LPTK masing-masing. Kemudian daftar materi pada KB yang sulit dipahami Bapak Ibu. Ini pada modul halaman 2 tentang jumlah bilangan Al-Asmaul Husna. Para ulama yang merujuk kepada Al-Quran mempunyai hitungan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 127, ada yang menyebutkan 132 dan 99. Bahkan ada yang berpendapat jumlahnya sampai lebih dari 200 nama. Hal ini menjadikan saya jadi bingung karena semuanya memiliki rujukan yang kuat. Sebenarnya yang benar yang mana ya? Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, menurut saya Allah memiliki banyak nama-nama yang harus kita imani dan yang populer adalah 99. Ini ada pada halaman 2. Coba kita cek ya. Halaman 2. Ini salah halaman kayaknya ya. Konsep Al-Asmaul Husna. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke isian PBL-nya, isian resumenya. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi ya dalam pembelajaran. Yang pertama makna Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ini sering kita bingung. Ar-Rahman itu yang mana? Yang Maha Kasih atau Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, konsep Asmaul Husna Al-Malik tentang Allah Maha Merajai dan Allah pemilik istana di muka bumi ini. Di dalam pembelajaran masih banyak yang keliru menjelaskan perbedaan Allah sebenarnya letaknya di mana. Jadi maksudnya ini perbedaan Al-Malik ya, pengertian Al-Malik antara yang merajai dan Allah pemilik istana di muka bumi ini. Jadi ini cukup saja, ini saya buat untuk tugas resume Bapak Ibu. Nah, kita lihat, kita lanjut ke modul. Di sini ada analisa bahan ajar ya. Coba kita lihat bagaimana mengisinya. Kita lihat KB1. Ini dia bahan analisa. Jadi ini bahan analisanya ini bisa video, bisa dari jurnal, bisa jadi jurnal 2 ya. Nah, ini dia instruksi dosen, lakukanlah analisis kritis pada modul KB1 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada bagian ini. Jadi tugas analisa bahan ajar ini tidak kita ambil di sini ya. Kita ambil di KB1 sesuai dengan perintah atau instruksi dosen. Jadi kita ambil dari sini maksudnya ya, modul 1. Yang pertama, tulislah 5 konsep dan deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar yang kita temukan pada modul 1 KB1. Kemudian lakukanlah evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi pada bahan ajar. Yang 3, tulislah kelebihan dan kekurangan terkait dengan penjelasan materi pada bahan ajar. Dan yang kelima, kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Di sini saya tulis yang pertama itu 5 konsep dan deskripsinya. Al-Malik, raja dan penguasa, raja atau penguasa, dan Al-Malik, raja. Al-Mulku, keabsahan dan kemampuan. Mulkan, menguasai, dan mulk, kekuasaan. Ini 5 konsep dan deskripsi ya, atau pengertiannya. Kemudian yang B, evaluasi dan refleksi atas pemaparan materi pada bahan ajar. Selama ini saya hanya memahami Al-Malik sebagai sifat Allah
saja, namun dari uraian video di atas dijelaskan dikatakan siapa yang meneladani sifat Allah Al-Malik maka ia akan menjadi raja bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi ini yang dianalisis Bapak Ibu adalah videonya Quraish Shihab ya. Karena di sini kemarin perintah instruksi di sini berbeda dengan perintah langsung dari dosen. Jadi ini biasanya sudah jadi dengan sendirinya di LMS, tapi kadang-kadang juga dosen memberikan arahan melalui WhatsApp group atau grup kelasnya untuk menganalisis salah satu 3 poin ini ya, antara video, jurnal 1 dan jurnal 2. Jadi di sini saya mengambil analisis video saja. Nanti yang ingin, nah ini nilainya 90 Bapak Ibu. Nanti yang ingin ambil video ini, ambil materi ini silakan ambil di deskripsi. Nanti saya cantumkan. Kemudian kita lanjut ke mana ya? Tugas analisa materi. Ini dia tugasnya. Instruksi dosen, kembangkanlah materi ajar berbasis masalah PBL ya. Untuk modul Aqidah Akhlak salah satu dari KB1, KB2, KB3 atau KB4 dengan template yang telah disediakan. Jadi sudah disiapkan format yang harus diisi. Nah, ini kita diberi kebebasan oleh dosen untuk membuat PBL atau tugas PBL dari KB1, KB2, KB3 maupun KB4. Di sini sudah saya buat Bapak Ibu. Ini dia PBL saya. Judulnya adalah implementasi jujur dan akhlak manusia terhadap sesama manusia di era globalisasi. Ini filenya ada 3 poin yang harus diisi. Pertama, identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian penyebab masalah atau dianalisis apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi ya. Yang A itu dikaitkan dengan teori atau dalil yang relevan. Kemudian B sesuaikan dengan langkah atau prosedur yang sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Ini materi ini atau file ini bisa di-download Bapak Ibu di deskripsi video ini. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti di tes akhir modulnya ini bisa diisi sendiri Bapak Ibu. Ini nilainya 100, alhamdulillah lumayan lah. Nah, untuk materi tambahan ini bagi dosen yang ingin memberikan pengayaan ya. Kemudian untuk tugas remedial bagi teman-teman yang tidak lulus atau tidak mencapai target yang ditargetkan oleh LPTK. Nanti akan diberikan tugas khusus yakni mengerjakan tugas remedial. Ini saja poin-poin penting pada tugas modul pertama Aqidah Akhlak. Nanti video selanjutnya kita akan coba membuka tugas modul kedua ya, yakni Quran Hadis. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.